our members and regional association as well as value partners within the AFC. Collaboration is the key. Jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Yeah. Tapi konsentrasi timnas Indonesia terbelah. AFF dan FA Malaysia ngotot tarik 9 pemain skuad Garuda untuk selamatkan muka ASEAN All Stars. Begini reaksi tak terduga Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Tepat malam ini, Presiden AFF Heaf Samet bersikeras tarik 9 pemain dicoret Patrick Kluivert untuk laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Ini hukuman jika PSSI melarang melepas pemainnya. Konflik panas mencuat di balik layar laga eksibisi bergengsi ASEAN All Stars versus Manchester United yang akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Presiden AFF, Heaf Samet, secara terbuka menyatakan niatnya untuk menarik 9 pemain timnas Indonesia yang dicoret oleh pelatih kepala Patrick Kluivert dari skuad utama Garuda. Laga ini bukan sekadar pertandingan hiburan. Ini adalah harga diri Asia Tenggara, tegas Heaf Samet dalam konferensi persnya. Menurutnya, tanpa kehadiran para pemain bintang Indonesia, daya tarik ASEAN All Stars akan menurun drastis. Indonesia adalah tulang punggung sepak bola ASEAN. Tanpa mereka, tiket tidak akan terjual, stadion tak akan penuh, ujarnya. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, turut menyuarakan pendapat serupa. Sebagai tuan rumah, Malaysia sangat berkepentingan agar laga berjalan sukses dan menyedot perhatian publik. Kami ingin Bukit Jalil penuh. Fans ingin melihat pemain-pemain terbaik Indonesia lainnya, kata Presiden FAM, menegaskan bahwa kehadiran para bintang Indonesia merupakan faktor utama kesuksesan acara. Namun, niat tersebut berhadapan langsung dengan kebijakan tegas PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia menolak keras melepas para pemainnya ke laga ASEAN All Stars versus Manchester United, dengan alasan prioritas tinggi terhadap persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert sendiri telah memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali, dan hanya 23 yang akan didaftarkan ke AFC. Dari 32 nama tersebut, 9 pemain jelas akan dicoret dan tidak masuk skuad final. Inilah yang membuka celah bagi Heaf Samet untuk bergerak cepat dan mencoba memboyong 9 nama tersebut ke skuad ASEAN All Stars untuk menyelamatkan muka Asia Tenggara. Menanggapi penolakan PSSI, Heaf Samet memberikan peringatan keras. Jika Indonesia tidak berkontribusi dalam semangat kolektif ASEAN, kami harus mempertimbangkan keanggotaan mereka. Kami bisa saja mencoret PSSI dari keanggotaan AFF, jika PSSI tetap ngotot tidak meminjamkan para pemain bintangnya, tidak ada yang lebih besar dari solidaritas regional, tegasnya. Ini menjadi ancaman diplomatik terselubung yang membuat tensi antar federasi kian memanas. Di sisi lain, pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sedang fokus penuh mempersiapkan tim untuk laga berat melawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni. Setelah meninjau fasilitas latihan di Bali United Training Center, Kluivert memuji kualitas infrastruktur sepak bola Indonesia. Saya sangat terkesan. Fasilitas di sini luar biasa, ujarnya. Kluivert menekankan bahwa setiap pemain harus berjuang keras di TC untuk bisa masuk ke daftar final 23 pemain. Nama-nama seperti Yakob dan Yance Sayuri, Stefano Lillipali, serta pemain muda lainnya menjadi sorotan dalam seleksi ketat kali ini. Laga ASEAN All Stars memang penting sebagai panggung kebanggaan dan promosi sepak bola Asia Tenggara ke dunia. Namun, bagi Indonesia, melaju ke putaran akhir Piala Dunia 2026 jauh lebih besar maknanya. PSSI tampaknya ingin memanfaatkan momentum kepercayaan diri dan konsistensi timnas untuk fokus sepenuhnya pada kompetisi resmi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju AFF dan Federasi Malaysia nekat ingin meminjam 9 pemain timnas Indonesia yang dicoret Patrick Kluivert? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda.
Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Konflik ini kini menjadi ajang tarik ulur antara dua kepentingan besar, diplomasi regional dan ambisi global. Akankah PSSI melunak demi menjaga hubungan dengan AFF? Atau justru AFF yang harus mundur dan menghormati pilihan strategis Indonesia? Satu hal pasti, laga ASEAN All Stars versus Manchester United kini bukan sekadar eksibisi. Ia telah menjadi simbol pertarungan harga diri, sepak bola, dan arah masa depan kawasan Asia Tenggara. Timnas Indonesia resmi ketiban durian runtuh berkat keputusan AFC, media Cina bingung setengah mati jelang laga. Keuntungan besar untuk Timnas Indonesia jelang lawan Cina, media negeri tirai bambu terheran-heran atas keputusan AFC. Timnas Indonesia mendapat angin segar menjelang laga penting melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan mengejutkan dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, justru menimbulkan kebingungan besar di kalangan media Cina. Cina dijadwalkan menghadapi Timnas Indonesia pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini menjadi penentu nasib kedua tim untuk melaju ke putaran keempat. Saat ini, Indonesia berada di atas Cina dalam klasemen grup C dengan keunggulan 3 poin. Namun menjelang laga krusial ini, pelatih Cina Branko Ivankovic memasukkan dua pemain yang seharusnya sedang menjalani sanksi ke dalam daftar skuad, Xie Weneng dan Lin Liangning. Padahal, keduanya telah dijatuhi hukuman larangan bermain oleh AFC. Xie Weneng mendapat kartu kuning kedua dalam laga melawan Australia, sementara Lin Liangning terkena kartu merah langsung saat menghadapi Arab Saudi dan dijatuhi larangan 2 pertandingan oleh AFC. Meskipun sudah absen dalam satu laga melawan Australia, Lin tetap harus menjalani satu hukuman tambahan. Keputusan Ivankovic tersebut memunculkan banyak pertanyaan, termasuk dari media lokal seperti Sohu dan 163.com. Mereka mempertanyakan siapa yang akan mengisi lini tengah tim nasional karena absennya 2 gelandang andalan. Nama-nama seperti Tsai Niao dan Yang Mingyang diperkirakan akan tampil sebagai starter, namun keraguan tetap menyelimuti kesiapan tim. Bagi Indonesia, ini menjadi keuntungan yang tidak terduga. Absennya 2 pemain kunci Cina membuka peluang besar bagi skuad asuhan Patrick Kluivert untuk mengontrol permainan dan meraih hasil positif. Terlebih mereka akan bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporter. Timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjaga asal lolos ke fase berikutnya. Meski demikian, kemenangan tetap menjadi target utama demi membuktikan kualitas dan memperkuat posisi di puncak klasemen. Resmi pamit, Emil Audero terancam jadi camatnya Martin Paes di Timnas Indonesia gara-gara hal ini. Emil Audero resmi tinggalkan Palermo, masa depan di Timnas Indonesia jadi tanda tanya. Emil Audero resmi angkat kaki dari Palermo. Kiper berdarah Italia Indonesia ini mengucapkan selamat tinggal lewat Instagram pada Kamis, 22 Mei 2025, setelah beberapa bulan membela klub Serie B Italia tersebut. Dalam unggahannya, Emil berterima kasih atas pengalaman yang disebutnya memperkaya kehidupan pribadi dan profesional. Terima kasih Palermo. Meskipun hasil akhirnya tidak seperti yang diharapkan, bulan-bulan ini penuh makna. Sampai jumpa, tulisnya. Audero bergabung dengan Palermo awal tahun ini sebagai pemain pinjaman dari Como, setelah sulit bersaing di sana. Di Palermo, dia dipercaya sebagai kiper utama, tampil dalam 15 pertandingan dengan 3 clean sheet. Sayangnya, misi membawa Palermo promosi ke Serie A gagal total usai timnya tumbang di babak playoff melawan Juve Stabia dengan skor tipis 0-1. Sekarang, Emil harus kembali ke Como, klub yang memilikinya secara sah. Tapi kabar buruknya, Como sudah punya kiper utama baru, Jean Butes. Penjaga gawang asal Prancis itu tampil gemilang sejak Januari, bahkan berhasil bantu Como selamat dari zona degradasi. Dengan Pepe Reina akan pensiun, Emil kemungkinan cuma akan jadi pelapis Butes musim depan. Nah, kondisi ini bikin posisi Emil di Timnas Indonesia rawan goyah. Sejak resmi jadi WNI pada Maret lalu, Emil belum dapat kesempatan debut. Pelatih Patrick Kluivert masih lebih mempercayakan gawang Garuda kepada Martin Paes. Dalam 2 laga uji coba terakhir, yakni lawan Australia dan Bahrain, Paes tetap jadi pilihan utama. Tapi ada satu celah, Paes bakal absen di laga lawan Cina mendatang karena akumulasi kartu kuning. Inilah peluang Audero buat membuktikan diri. Kalau tampil bagus,
bisa jadi titik balik buat karir internasionalnya. Tapi kalau tetap minim jam terbang di level klub, bisa-bisa dia malah terpinggirkan dan hanya jadi pelapis di timnas. Jadi, apa langkah selanjutnya untuk Emil Audero? Bertahan di Como sebagai cadangan? Atau pindah ke klub baru demi mendapat menit bermain reguler? Yang jelas, nasibnya di bawah Mister Garuda sekarang bergantung pada pilihan karir di musim panas ini. Fakta pahit yang harus ditelan bulat-bulat semua pemain Cina, timnas Indonesia berharga hampir 3 kali lipat jelang duel. Mari kita bahas teman-teman. Menjelang laga kontra Cina, nilai skuad timnas Indonesia nyaris 3 kali lipat lebih tinggi. Menjelang pertandingan penting dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad timnas Indonesia memiliki keunggulan mencolok dalam hal nilai pasar pemain dibandingkan dengan tim nasional Cina. Pelatih Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk memperkuat Garuda, di mana 23 diantaranya akan dipilih untuk menghadapi 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang. Laga melawan Cina akan digelar lebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni 2025. Berdasarkan data dari laman Transfermarkt, total nilai pasar para pemain timnas Indonesia mencapai 37,5 juta euro atau sekitar 696,9 miliar rupiah. Angka ini meningkat dibandingkan Maret lalu yang hanya mencapai 36,53 juta euro saat jumlah pemain yang dipanggil lebih sedikit, yakni 29 pemain. Kenaikan ini tidak lepas dari banyaknya pemain Indonesia yang kini merumput di luar negeri, sebanyak 21 dari total 32 pemain. BFC Twente, Maes Hilgers, menjadi pemain dengan nilai tertinggi dalam skuad saat ini, yakni 7 juta euro. Di sisi lain, skuad Cina hanya memanggil 27 pemain dengan total nilai pasar sebesar 13,43 juta euro. Sebagian besar pemain mereka berasal dari liga domestik, tanpa perwakilan dari klub-klub luar negeri. Pemain dengan nilai tertinggi di tim Cina adalah Serginho dari Beijing Guoan dengan nilai 1,8 juta euro. Perbandingan ini menegaskan bahwa, secara finansial, kekuatan timnas Indonesia berada di atas angin. Meski demikian, kekuatan sebenarnya akan diuji saat mereka bertemu di lapangan. Setelah laga melawan Cina, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka ke markas Jepang 5 hari kemudian, dalam misi untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Kapan terakhir kali Elkan Bagot main bareng timnas Indonesia? Sudah lama absen, kapan terakhir Elkan Bagot perkuat timnas Indonesia? Pertanyaan soal kapan terakhir kali Elkan Bagot membela timnas Indonesia kembali mencuat di kalangan penggemar sepak bola nasional. Hal ini muncul setelah sang pemain kembali tidak termasuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi Tiongkok dan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Bagot sebelumnya sempat menjadi perbincangan karena terlihat berada di Bali beberapa hari sebelum pengumuman skuad. Banyak yang mengira kehadirannya menjadi isyarat bahwa bek milik Ipswich Town tersebut akan kembali memperkuat skuad Garuda di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Namun, dugaan itu meleset. Elkan kembali tidak dipanggil, dan ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Penampilan terakhir, Januari 2024. Mengacu pada data dari Transfermarkt, Elkan Bagot terakhir kali mengenakan seragam timnas Indonesia pada Januari 2024, tepatnya saat menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 28 Januari. Sejak saat itu, namanya tak lagi muncul dalam daftar pemain timnas. Rentetan ketidakhadiran. Absennya Bagot berlanjut ke FIFA Matchday pada Maret 2024. Saat itu, ia tidak bisa bergabung karena sedang menjalani pemulihan cedera. Lalu pada April 2024, saat timnas U23 berlaga di Piala Asia U23, klubnya juga tidak memberikan izin baginya untuk ikut serta. Pemain kelahiran Bangkok ini juga tak terlihat dalam skuad saat Indonesia U23 melawan Guinea U23 pada laga playoff Olimpiade Paris 2024 di awal Mei. Padahal, ia saat itu sudah tidak lagi memiliki agenda pertandingan di klubnya. Dengan tidak adanya pemanggilan sejak saat itu, praktis sudah 1 tahun penuh Elkan Bagot tidak memperkuat tim Merah Putih, termasuk selama fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai sejak September 2024. Kondisi ini tentu menjadi sorotan, apalagi mengingat potensi besar yang dimiliki oleh pemain bertinggi badan 194 cm itu. Apakah Elkan masih akan mendapat kesempatan kembali ke timnas di masa depan? Kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Resmi ambil bagian di timnas Indonesia, kapan Simon Tahamata tiba di tanah air? Begini kata PSSI. Simon Tahamata ditunjuk jadi kepala pemandu bakat timnas Indonesia, kapan tiba di tanah air?
Ini penjelasan PSSI. Simon Tahamata, mantan bintang Ajax Amsterdam, kini resmi dipercaya mengemban peran sebagai Kepala Pemandu Bakat, Head of Scouting, Tim Nasional Indonesia. Penunjukan ini diumumkan langsung oleh PSSI melalui akun media sosial resmi Timnas pada Kamis, 22 Mei 2025. Pria berdarah Maluku tersebut akan bertugas mengidentifikasi serta memantau pemain-pemain berbakat, baik yang berada di dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri. Simon juga akan bersinergi dengan pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, serta jajaran pelatih kelompok umur seperti Gerald van den Burg, U23, dan Nova Arianto, U17. Kabar ini tentu disambut positif oleh para pecinta sepak bola tanah air, mengingat rekam jejak impresif Simon Tahamata sebagai pemain dan pelatih muda. Lalu, kapan Simon akan mulai menjalankan tugasnya di Indonesia? Dalam pernyataan resmi PSSI, Simon dijadwalkan tiba pada akhir Mei 2025 dan akan langsung memulai tugasnya sebagai Kepala Pemandu Bakat. Simon Melkianus Tahamata lahir di Vught, Belanda, pada 26 Mei 1956. Selama berkarir sebagai pemain, ia pernah membela klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam dan Feyenoord di kompetisi Eredivisie. Setelah gantung sepatu, Simon melanjutkan kiprah di dunia kepelatihan, khususnya di level akademi, dengan pengalaman di Ajax, Standard Liège, Beerschot, hingga Al Ahly. Sejak 2015, ia juga mendirikan Simon Tahamata Soccer Academy yang berfokus pada pembinaan usia dini. Baru-baru ini, Ajax memberikan penghargaan khusus kepada Simon di Johan Cruijff Arena menjelang laga melawan Utrecht. Dalam momen emosional tersebut, ia disambut hangat oleh para supporter dan sebuah spanduk besar bertuliskan, "Om Simon, terima kasih," terpampang di tribun. Dengan bergabungnya Simon ke dalam struktur Timnas Indonesia, diharapkan proses pencarian bakat akan menjadi lebih terarah dan profesional, guna mendukung kemajuan sepak bola nasional ke depannya.